Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada perbedaan pendapat di antara Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911. Dia punya dua kitab tafsir. Yang pertama Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Tafsir yang kedua ditulis bersama Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli, maka disebut tafsir itu Jalalain, dua jalan. Ulama ahli hadis dan juga ahli tafsir. Punya ulumul hadis dalam kitabnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Beliau berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Al-Quranul Karim sebahagian saja. Bisa dilihat dalam hadis-hadis. Contohnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada satu kitabut tafsir. Ada ayat-ayat yang ditafsirkan Nabi, tapi tak semua. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan semua ayat-ayat itu ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad, litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan isinya. Seandainya ada yang tidak dijelaskan Nabi, maka berarti tidak benarlah ayat itu. Terlepas dari perbedaan pendapat, ikhtilaf ulama dalam masalah ini, yang jelas bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi secara tekstual, yang tidak perlu lagi penafsiran kita. Tidak ada yang paling mengerti tentang Al-Quran itu kecuali yang menurunkannya dan kepada siapa Al-Quran itu diturunkan. Kalau begitu, maka begitu kata Syekh Qasabi Zalat dalam kitab Ulumul Quran, maka yang paling mengerti tentang Quran itu adalah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama yang menafsirkan tidak terlepas dari empat: tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, tafsir ayat dengan ucapan sahabat, tafsir ayat dengan ucapan tabi'in, disebut dengan at-tafsir bil ma'thur. Sedangkan dengan akal rasional maka terbagi dua. Yang pertama mahmud, terpuji, karena banyak yang tak difahami orang dia jelaskan sehingga disebut mahmud, terpuji. Yang satu lagi tercela, mazmum, karena penafsirannya rasionalis dan bertentangan dengan kandungan ayat itu sendiri. Contoh, idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu itu ke batu, famfajarat min husnata asyrata aina, akan memancar 12 mata air. Jelas bunyi ayatnya, pukulkan tongkatmu itu hai Musa ke batu, akan memancar 12 mata air. Datang orang liberal sekuler, apa kata dia makna ayat itu? Pukulkanlah tongkatmu hai Musa ke batu agar memancar 12 mata air. Kata dia maknanya bukan begitu. Idrib bi'asakal hajar, hai Musa, pergilah engkau ke sebuah kampung namanya kampung Hajar, famfajarat min husnata asyrata aina, nanti di kampung itu akan kau dapati 12 sumur. Karena mereka menolak mukjizat, kaum rasionalis, disebut dengan mazmum. Yang menjadi konsentrasi kita adalah bahwa ada
penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terbantahkan, itu disebut sebagai hadis qauli, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au taqririn, ketetapan, au sifati khalqiyatin, bentuk fisik Nabi, wa khuluqiyatin, tabiat, bawaan, karakter, sifat. 5. Kelima-lima ini disebut dengan sunnah. Qaulin, ucapan, fi'lin, perbuatan, taqririn, ketetapan, sifati khalqiyatin, fisik, wa khuluqiyatin, tabiat, karakter, kebiasaan, bawaan. Kelima-lima ini disebut dengan hadis yang dinisbatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu ucapan Nabi itu adalah ketika dia menjelaskan ayat, ditanya oleh sahabat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah engkau berikan kepada mereka. Siapa mereka itu? Dijelaskan ayat lain, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Berikan kami jalan yang sudah pernah engkau berikan kepada mereka. Jalan siapa? Siddiqin, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang kau berikan kepada mereka, waladdallin, bukan pula kepada mereka. Ada 3 mereka dalam ayat ini. Berikanlah kami jalan yang sudah kau berikan kepada mereka, bukan jalan yang kau berikan kepada mereka, bukan jalan yang kau berikan kepada mereka. Siapa mereka pertama? Siapa mereka kedua? Siapa mereka ketiga? Mereka yang pertama dijelaskan ayat yang lain, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh. Berikan kami jalan mereka ini, yang 4 ini ya Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan mereka. Siapa dia? Sahabat tak tahu. Maka sahabat bertanya kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, jangan pula jalan mereka. Siapa mereka itu? Dallin, Nasrani. Ini salah satu penjelasan Nabi yang mujma' alaih, disepakati ulama, tidak ada ikhtilaf tentang ghairil maghdubi alaihim Yahudi waladdallin Nasrani. Maka kita semua mengucapkan setelah minta doa kepada Allah, berikanlah kami jalan yang pernah kau berikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, bukan jalan yang kau berikan kepada Yahudi, bukan jalan kau berikan kepada Nasrani. Maka kita semuanya serentak mengatakan amin. Idza ammanal imamu fa aminu, kalau imam sudah mengucapkan amin, maka engkau pun ikut menyertainya. Siapa yang aminnya bertepatan dengan amin yang diucapkan oleh para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maka kita semangat. Dan yang paling dibenci orang Yahudi Nasrani adalah ucapan amin. Maka kuat-kuat kita ucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Banyak orang sekarang tak mengucapkan amin. Kecil aja suara, udah diwakilkannya ke sebelah kanan sama sebelah kiri. Sebab gitu, ikut ucapkan amin. Amin, bukan amin. Amin, jujur. Makanya gelar Nabi diberikan oleh orang kafir Quraisy, bukan Allah yang memberi, bukan Jibril yang memberi, bukan orang beriman yang memberi. Siapa itu? Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang bisa menerima titipan. Al-Amin, jujur. Amin, amankanlah. Maka yang tepat itu A-nya panjang. Amin, artinya istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Makanya kalau imam berdoa, Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin.
Ini sekarang banyak imam berdoa, doanya tak jelas, yang mengaminkan pun tak jelas. Maut, amin. Apa yang bicara? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Wa afiyatan fil jasad, amin. Wa ziyadatan fil ilm, amin. Wa barakatan fil rizq, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jangan jalan yang dilewati oleh orang Yahudi, jangan jalan yang dilalui oleh orang Nasrani. 1438 tahun yang lalu itu dijawab oleh Nabi, sampai hari ini tetap eksis. Wa ila Madyan aqahum Syuaiba, kepada kaum Madyan ada Nabi Syuaib. Madyan tak ada satu pun lagi di atas muka bumi, musnah. Wa ila Thamud aqahum Salihah, kepada kaum Samud ada Nabi Saleh. Kaum Samud tak ada lagi di permukaan bumi. Wa ila Adin akhahum Huda, kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Tak ada lagi kaum Ad. Iram dzatil imad, kaum Iram yang memiliki tiang-tiang yang kokoh dan perkasa, hilang. Iram tak ada, Samud tak ada, Madian tak ada, Ad tak ada. Tapi Yahudi dan Nasrani tetap ada sampai hari ini. Saya tanya ke Syekh Muhammad Jibril, Doktor Tafsir Al-Azhar, dalam acara seminar. Syekh, ya, kaum Ad dimusnahkan Allah, kaum Samud dimusnahkan Allah, kaum Madian dimusnahkan Allah, kaum Iram dimusnahkan Allah. Kenapa Yahudi tak dimusnahkan Allah? Kata Syekh Muhammad Jibril, kalau Yahudi dimusnahkan Allah juga, lalu ente dapat apa? Seandainya Yahudi itu diteriakkan malaikat satu kali teriakan, sayhatan wahidatan, satu kali teriak, musnah orang Yahudi itu semua mati. Lalu kita dapat apa? Maksudnya Yahudi itu sengaja dibuat Allah tetap eksis sampai hari ini. Itulah satu-satunya tiket kita untuk masuk surga. Maka siapa yang mau cepat masuk surga, pergilah berangkat ke Palestina sekarang, membunuh orang Yahudi itu. Masalah visa urus sendiri, saya tak tanggung jawab. Apakah keberangkatan kita itu menyelesaikan masalah Palestina, atau justru dengan datangnya kita muncul masalah baru di Palestina? Makanya kalau tak sanggup, man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang mempersiapkan alat-alat barang-barang untuk jihad, dia sudah sama dengan orang yang berjihad. Kalau tak sanggup ikut perang dengan senapan, dengan tombak, dengan panah, maka kirimlah bantuan. Apa yang bisa kita bantu? Maka kalau ada penggalangan dana di Masjid Al-Munawwarah, saya dek, Pak Panitia, saya namanya Pak, jangan tulis nama, buat aja hamba Allah. Berapa? 5.000 perak. 5.000 hamba Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Yahudi itu masih tetap. Ali Jarishah menulis buku tahun 80-an. Dia dosen di Universitas Islam Madinah, orang Mesir. Apa kata dia? 70% pegawai PBB itu Yahudi. Patutlah ketika Aceh mau merdeka, dia tahan, dia halang-halangi. Orang Bosnia dibantai, dia diam. Rohingya disakiti, dia cuek. Tapi ketika Timur Leste, dia bantu. Kenapa? Palestina dibantai, dihabisi, dia diam, seolah-olah tak ada kejadian, karena isinya Yahudi di dalam. Sekarang orang kita nonton film, anak-anak muda nonton box office, apa filmnya? Macam-macam, dari mulai action, dari mulai petualangan, sampai flora fauna, sampai dokumenter, sampai percintaan, sampai bunuh-bunuhan. Siapa yang membuat? Steven Spielberg. Siapa itu? Yahudi. Sekarang orang kalau dia pergi ke Amerika, maka semua harus diperiksa, dari mulai nama sampai bulu, tak boleh berjenggot.
Baru pulang ada profesor, selama ini panjang jenggotnya. Tiba-tiba saya tengok klimis. Saya tanya, "Profesor, kenapa?" Baru pulang dari Amerika. Kalau ada bulu tak dikasih visa karena dianggap teroris. Tapi saya bukan karena baru pulang dari Amerika. Nah. Sampai sebegitunya. Padahal dulu mereka yang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang mengungkapkan itu? Seorang penulis novel dari Inggris, namanya Shakespeare. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Shakespeare. Dari namanya kita sudah tahu ini orang tidak mandi wajib dan tak sunat. Shakespeare. Dulu mereka yang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Sekarang kata-kata itu berbalik, mereka mempermasalahkan nama. Kalau ada orang bernama Ahmad, Muhammad, jangan harap. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Payah. Oleh sebab itu beruntunglah yang punya nama James Bond. Siapa nama? Franciscus. Insyaallah mudah dapat visa. Nama Inggris, bahasa Inggris pula tak bisa. What's your name? Sampean ngomong apa, Mbak? Maka sampai hari ini apa yang dikatakan Nabi 1400, hampir 15 abad tetap eksis. 1,5 milenium hampir. Banyak pemikir-pemikir dari Rusia, dari Eropa, dari Greek, Yunani, peradaban paling tua. Tapi kalau diucapkan sekarang tak nyambung. Aristoteles, Demokritos, Thales, Socrates, pemikir-pemikir diucapkan sekarang tak nyambung. Orang tak ngerti. Tapi ucapan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini hadisnya dikaji, dibaca, dijelaskan, disyarah, dihawashi, dibukukan, tetap eksis sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwa itu bukan berasal dari akal, bukan berasal dari perasaan. Betul kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang Yahudi. Yahudi sampai hari ini masih tegak perkasa. Jumlah mereka yang sudah masuk ke tanah yang kita muliakan, Palestina, berjumlah 5 juta orang. 1946 berhasil mereka meminta tanah itu kepada Inggris. Sebelumnya ada seorang laki-laki wartawan dari Rusia, namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl, orang Yahudi, bukan ustadz, bukan ulama Yahudi, wartawan. Tapi cita-cita dia luar biasa. Dia ingin mendirikan negara Yahudi. Dia dapat inspirasi itu dari Serbia. Waktu itu ada negara Kristen, nama negara itu Serbia. Tidak boleh ada etnis lain, hanya orang Serbia saja. Suku Serbia, bahasa Serbia, dan agamanya Kristen Serbia, Ortodok Rusia. Mereka membuat sebuah negara. Lama-lama Theodor Herzl berpikir, oh, kalau mereka punya satu negara dengan satu suku, maka saya pun ingin buat satu negara dengan satu suku. Isinya Yahudi, bahasanya Yahudi, agamanya Yahudi, orangnya Yahudi. Itulah asal muasal gerakan ini disebut dengan Zionis Israel. Mereka meminta kepada Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki, Sultan, tolong beri kami tanah Palestina. Itu kan kalian yang menguasainya. Karena waktu itu Sultan Turki Utsmani punya kekuasaan dari mulai Yogyakarta sampai ke Vienna. Vienna Eropa itu masih dikuasai oleh Turki Utsmani, sampai ke Sumatera, sampai ke Jogja. Hamengkubuwono mengaku bahwa di dalam prasasti kerajaan Yogyakarta di situ disebutkan bahwa mereka takluk di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Maka Palestina di bawah Turki. Datanglah orang Yahudi ini minta, wahai Tuan Raja, tolong berikan kami tanah Palestina, kami ingin buat negara
eksklusif bahasa Yahudi, orang Yahudi, agama Yahudi. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang pernah direbut dengan darah tidak akan aku berikan dengan emas. Mereka mau bayar dengan keping-kepingan uang emas. Tak ada harga emas ini di hadapan Allah. Begitu hebatnya Sultan Abdul Hamid. Tapi kemudian 1924, paling bersejarah dalam Islam, 1924 hancurlah Turki. Dihancurkan oleh seorang laki-laki bernama Mustafa Kemal Atatürk. Dialah yang menumbangkan kerajaan Islam. Hancurlah Islam itu berkeping. Sekarang pecah menjadi 22 negara. Dari mulai Yaman sampai Djibouti sampai ke Maroko, terpecah belah menjadi negeri kecil-kecil. Itu atas kontribusi Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Titelnya LA. Kalau sahabat Nabi RA radhiyallahu an. Dia masih dekat-dekat. LA laknatullah alaih. Sakratul mautnya 6 bulan. Tak mati-mati. Setelah itu dikuburkan, tidak diterima tanah. Sudah masuk dalam tanah, melompat balik ke atas. Asal masuk ke tanah, naik lagi ke atas. Akhirnya disemen di atas tanah. Makanya kalau ada adik-adik yang mulai berpikir untuk jadi sekuler liberal, cobalah. Nanti kita tengok sama-sama berapa bulan sakratul mautnya. Mati. Yang sekuler mati, yang liberal mati, yang pikirannya jahat menghancurkan kekuasaan Islam mati. Itu yang dialami oleh Mustafa Kemal Atatürk. Setelah Islam hancur, maka negeri Islam itu dicaplok seperti yang dikatakan Nabi SAW, akalatu ala qas'atiha, seperti makanan di atas meja makan. Satu menarik kepalanya, satu menarik kakinya, satu menarik pahanya, satu menarik jantungnya. Seperti mereka berkerumun. Lalu sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah waktu itu jumlah kami sedikit karena kami minoritas? Bal antum katsirun. Jumlah kalian banyak. Lakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian seperti buih sail. Sail itu artinya air yang mengalir. Kebetulan ada air mengalir di sana, maka disebut kecamatan Sail, Sungai Sail. Salayasilu sail. Kalian seperti air yang berbuih, buihnya mengalir. Kemana ombak dipukul, ombak dihempas gelombang angin kencang, kalian tak punya pendirian. Apa yang membuat kami seperti itu wahai Rasulullah? Asabakumul wahnu, kalian kena penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah? Apa wahan itu wahai Rasulullah? Hubbud dunya, kalian terlampau cinta pada dunia. Wa karahiyatul maut, kalian takut mati. Itu terjadi 1924. Umat Islam sebagian cinta pada dunia, takut berjihad, takut mati. Akhirnya kita lemah. Lalu kemudian Inggris mengambil Palestina, Spanyol mengambil Maroko bagian utara, sebagiannya diambil oleh Prancis. Aljazair dicaplok oleh Prancis. Lalu kemudian Libya diambil oleh Mussolini dari Itali. Lalu kemudian Mesir diambil, dikeroyok oleh Inggris dan Prancis. Indonesia yang paling bertahan mereka, Belanda, 350 tahun. Makanya kalau orang Turki kenalan, jumpa sama kita di Makkah musim haji, kenalkan, saya dari Turki, I am coming from Turkey. Kami dari Turki yang pernah menguasai dunia selama 5 abad, 500 tahun lamanya. Kita pun juga bangga, kami dari Indonesia yang dijajah Belanda 350 tahun. Habis itu datang lagi Jepang. Habis itu tak lama lagi datang pula Cina. Hancur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Palestina dicaplok oleh Inggris, datanglah Yahudi menjumpai orang Inggris. Hai Inggris, ya, itu tanah Palestina kan di bawah kuasa kalian. Betul, kasihlah ke kami. Inggrislah yang paling besar dosanya, mengambil Palestina dan menyerahkannya bulat-bulat kepada Yahudi. Makanya kalau Bapak Ibu benci kepada Inggris, wajib benci.
Oh, kata mahasiswa, untung saya nilai bahasa Inggris tak tinggi Pak Ustaz. Tak ada hubungan dengan itu. Masalah bahasa Inggris dipelajari wajib. Mahasiswa UIR kalau mau S2, S3, TOEFL-nya harus 550. Test of English Foreign Language. Siapa yang bisa membela Nabi diejek-ejek di internet? Siapa yang bisa membela Islam dilecehkan di internet? Kalau bukan orang yang bisa belajar bahasa Inggris. Adapun orang Inggris jahat menyerahkan Palestina ke Yahudi, itu lain cerita. Jangan nanti gara-gara ceramah saya dosen bahasa Inggris sudah berapa vocabulary-nya, tensesnya, tak boleh kita pelajari ini Pak, ini bahasanya orang kafir. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa orang munafik. One dibaca wan. Tak sesuai antara ucapan dengan penyebutan, tak sesuai antara tulisan dengan cakapnya. Nabi menyuruh Zaid ibnu Thabit radhiyallahu an belajar bahasa Yahudi, bukan bahasa Inggris. Bahasa Yahudi yang dilaknat Allah itu dipelajari oleh Zaid bin Thabit. Lalu apa kata dia? Ta'allamtuhu wa hazaqtuhu. Aku pelajari bahasa Yahudi itu, aku dalami bahasa Yahudi itu. Berapa lama? Nisfa syahrin, setengah bulan. Kita berapa lama? Setengah tahun, satu semester. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris. Begitu pergi naik pesawat umroh, yang bisa ditangkap cuma 3 aja. Good morning ladies and gentlemen, thank you. Oleh sebab itu kalau ada adik-adik yang di jurusan bahasa Inggris, mantap bahasa Inggrisnya, lanjutkan. Ceramah kita malam ini diupload di www.youtube.com, lalu kemudian diterjemahkan pakai transkrip bahasa Inggris. Siapa yang menterjemahnya? Mahasiswa UIR. Ditontonnya, diterjemahnya. Terjemahan itu ditonton oleh Donald Trump. Tengok Donald Trump. Inggrislah yang sudah memberikan tanah Palestina ke saudaranya Israel, laknatullah alaikum. Tonton Donald Trump. Kata Donald Trump, panggilnya CIA. Sini, cari penceramah nih, tembak coba. Mungkin satu yang benci, satu yang membunuh, tapi berapa orang yang dapat hidayah dengan video itu. Mereka sambil jalan-jalan, dia ketik di www.youtube.com Israel, enter, dia ketemu sejarah Israel, ada ceramah, ditontonnya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin ni'am, lebih baik daripada kau mendapat seekor unta yang merah. Unta merah adalah kendaraan terhebat, termahal zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin Harley Davidson. Lebih baik kau punya satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Dia tak pernah ceramah, dia bukan LCMA, tidak tamat Mesir, Kairo, Madinah, Makkah, tapi bisa mentranskrip, terjemah semua ceramah ustadz-ustadz, diterjemahnya ke bahasa Inggris sambil duduk di kampus. Bahkan ngetiknya cepat. Sekali pegang laptop itu sekali 2 pegang. Sebelah menerjemah, sebelah buat makalah. Saking hebatnya. Namanya mahasiswa core to do. Mantap. Itulah yang diinginkan. Oleh sebab itu asbab dakwah, Allahumma hdina wahdi bina, berikan kepada kami hidayah dan berikan orang lain dapat hidayah karena lisan kami. Hidayah datang dari Allah, tapi yang menyampaikan hidayah itu sampai ke kawan, ke sahabat, ke semua yang menonton di seluruh Nusantara, di seluruh dunia. Gara-gara siapa? Gara-gara dia mentranskripkan itu. Maka bahasa, jangan main-main dengan bahasa. Nah, ini perlu diluruskan. Jangan sampai umat Islam setelah mendengar pengajian anti bahasa Inggris. Nah, walaupun Inggris itu yang sudah menyerahkan bumi Palestina selama dari sejak 1946 sampai sekarang 2016, 70 tahun pas mereka berikan tanah itu kepada Israel, dan sampai hari ini 5 juta Israel sudah mendiami tanah itu. Kenapa mereka pulang ramai-ramai ke sana? Karena mereka menantikan
seorang laki-laki yang mereka nanti-nanti, yang mereka sebut dengan Mesias, sang juru selamat. Katanya kalau Mesias itu nanti turun, maka dunia penuh kedamaian, wilayah kekuasaannya seperti wilayah kekuasaan King David, raja di raja yang mereka klaim sebagai batas kekuasaan mereka. Makanya dibuatnya di benderanya langsung, kita bendera kita merah putih. Kalau ditanya orang, kenapa bendera kalian merah putih? Merah darah kami, putih tulang kami. Padahal itu sebetulnya dulu kan bendera Belanda itu merah putih biru, ditarik birunya tinggal merah putihnya, mudah. Kalau sempatlah bendera gitu tuh bintang 40 biji, kan payah menjahitnya itu. Zaman Belanda susah mesin jahit. Maka dua saja warnanya, merah darah kami, putih tulang kami. Kalau hidup darahnya merah, kalau mati tulangnya putih, dimakan cacing tanah, habis. Kalau orang Israel enggak. Apa lambang benderanya? Garis satu di atas, garis satu di bawah, bintang segi 6 di tengah. Itu apa maknanya? Garis satu di atas sungai Nil, garis satu di bawah sungai Efrat, bintang segi 6 di tengah, simbol kerajaan mereka. Apa maknanya? Kami akan membuat negara Great Israelian, Israel Raya, yang wilayah kekuasaannya dari mulai sungai Nil di Afrika Utara sampai ke sungai Efrat di Irak. Berapa negara itu? Hitung sendiri. Buka www Google Earth, Google Maps, hitung dari mulai Mesir masuk ke bawah Teluk Aqabah, masuk Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, Irak, masuk itu semua. Sebagian Saudi Arabia masuk itu semua. Asia, Afrika mau mereka kuasai. Syarat Mesias sang juru selamat itu mau turun ke bawah kalau orang Israel sudah ramai-ramai pindah ke bumi Palestina. Jadi status Mesiasnya itu sedang berada di langit, sedang nengok ke bawah. Udah penuh belum? Ya, udah penuh belum? Kalau udah penuh, saya mau turun nih. Masih belum nih. Ramai-ramai mereka pindah, sudah 70 tahun. Mereka buat tembok, mereka orang Islam tak ada peduli sedikit pun. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada saudaranya yang seiman, falaysa minhum. Padahal kalau bulan-bulan Isra Mi'raj di masjid-masjid qori membaca subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bukan main dia semangat membaca ayat itu. Dia tidak tahu, entah pura-pura tak tahu, cuek saja. Masjidil Aqsa yang dia sebut dalam ayat itu sudah dikelilingi oleh ekskavator traktor, terus mengeruk setiap hari. Tanah-tanah dari keliling Masjidil Aqsa itu dikeruk, mereka gali terowongan, mereka ingin merobohkan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena menurut keyakinan mereka, Mesias sang juru selamat mau turun ke bumi kalau Masjidil Aqsa dirobohkan dan diganti dengan Temple of King Solomon, kuil Solomon naik ke atas, Haikal Sulaiman yang menurut kata mereka mirip dengan Hindu yang ada di India. Masjid Ayodhya hancur rata dengan tanah. Apa kata mereka di India? Karena di bawah masjid yang kalian bangun itu ada kuil Dewa Hanuman, Dewa Monyet. Nanti kalau masjid itu hancur, akan naik Dewa Monyet ke atas. Mereka ratakan masjid di India rata dengan bumi, habis. Sampai sekarang monyet itu tak muncul-muncul. Munculnya di mana? Di Antv dalam acara Mahabharata. Dilanjutkan dengan utaran. Kebudayaan India mulai menjajah kita. Tengok kebenaran, al-kufru millatun wahidah. Orang kafir itu agamanya satu walaupun bentuknya macam-macam. Yahudi dengan Hindu tidak ada kontak sama sekali.
Hindu di India, Yahudi di Palestina yang sedang menjajah saudara kita, tapi cara-caranya sama. Di India mereka hancurkan masjid karena di bawah masjid katanya ada kuil dewa Hanuman, dewa monyet. Di Palestina mereka akan hancurkan Masjidil Aqsa karena di bawah itu ada Temple of King Solomon. Temple artinya kuil. Tempat kita banyak juga tempel, tempel ban, Benen, dan pokoknya pelajarilah bahasa Inggris kalau mau nyambung dengan ceramah saya, karena saya banyak pakai istilah Inggris. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang Yahudi berkeyakinan begitu, apakah pernah dibawa oleh nabi yang mereka klaim sebagai Musa? Pernah Musa mengajarkan itu? Tidak sama sekali. Maka datanglah seorang orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur. Orientalis namanya George Jaraudi. Tulisannya George Garaudi. George Jaraudi. Dia tulis orang Yahudi membangun negara berdasarkan mitos. Dia tinggal di Paris, Prancis. Orang Yahudi mendesak pemerintahan Prancis supaya tangkap Roger Jarudi. Roger Jarudi tangkap, penjarakan. Akhirnya Roger Jarudi ditangkap dan dipenjara. Tidak masalah, badannya boleh dipenjara, tapi ide dan pikirannya tak boleh dipenjara. Fisiknya boleh dipenjara. Said Qutb dipenjara, Ibnu Taimiyah dipenjara, termasuk Roger Jarudi dipenjara, Buya Hamka dipenjara, tapi pikiran mereka bebas. Dia menulis dengan data dan fakta bahwa Yahudi membangun negara berdasarkan mitos. Mitos bahwa di langit ada juru selamat sedang mengintai-ngintai. Nanti kalau kalian menguasai Palestina, dia akan turun. Juru selamatnya itu di atas sedang melihat. Kalau di bawah masih kuning, dia tak mau turun. Kuning maksudnya gurun pasir. Tapi kalau di bawah itu sudah hijau, dia akan turun. Yang maksud dengan hijau, ditanamlah pokok kayu, Syajaratul Warqat. Sekali lagi, Nabi tak pernah meleset prediksinya. Apa kata Nabi? Ketika nanti sampai masanya, orang Yahudi akan berperang dengan orang Islam, lalu kemudian pokok kayu, batu-batu akan berkata. Apa kata batu? Tempat orang Yahudi bersembunyi. Ya Abdullah, ya Abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudiyun faqtulhu. Ini di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Satu yang tidak mau menunjukkan persembunyian orang Yahudi. Siapa itu? Syajaratul Warqat, pohon warqat. Bentuknya macam pinus. Subhanallah, Masya Allah. Saya sampai dari Mesir naik bis 6 jam. Habis itu sampai kami ke sebuah kota namanya Arish. Kota Arish ini dibagi dua. Sebelah diambil oleh Israel, sebelah diambil oleh Mesir. Kami tegak di perbatasan itu, melihat hijau, ditunjuk sama kakak kelas. Tuh tengok pohon yang hijau itu. Pohon apa itu? Itulah dia pohon Warqat yang dikatakan Nabi 14 abad yang lalu mereka akan berlindung di belakang pohon Warqat. Betul, nyata pohon itu ada sampai sekarang. Bagi yang mau melihat pohonnya, ketik di Google Warqat, alif lam ghain ra qaf dal, alif lam ghain ra qaf dal, enter. Kalau belum bisa tulis Arab berarti belum masuk Islam HP. Cara mengislamkannya, cari Play Store. Setelah dapat Play Store, ketik di situ Arabic Keyboard. Setelah dapat Arabic Keyboard, lalu instalkan. Habis itu jadi setup, masuk, geser. Nanti berubah huruf Arab. Ketik. Sudah berubah? Enggak dapat, Pak. Tapi HP saya dapat. Pulsa tak ada. Mana mau mengaji? Nah, begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
segala step-step langkah-langkah itu mereka ikuti. Kalian harus pindah ramai-ramai nanti ke Palestina. Pindah mereka ke Palestina. Sudah 5 juta orang. Tanam pohon hijau-hijau. Mereka adakan reboisasi penghijauan. Mereka tanam pohon gharqad. Gali sekeliling Masjidil Aqsa. Kalian tumbangkan, tegakkan istana Temple King Solomon. Apalagi bantai Babilonia, bukan Bangka Belitung. Ada satu daerah Babilonia, dulu disebut Babel, sekarang disebut dengan Irak. Di sanalah mereka ditawan oleh raja-raja mereka. Maka mereka itu sakit hati dengan Irak. Makanya setiap ada naik presiden Amerika, langkah pertama yang dibisikkan oleh Israel adalah bantai Irak. Ketika naik George Bush, apa yang pertama dia lakukan? Bantai Irak. Naik Obama, apa yang dia lakukan? Bantai Irak. Insya Allah Donald Trump pun akan melakukan yang sama. Dia akan membantai Irak. Atau tak perlu dibantai, karena memang sudah babak belur. Hancur Baghdad. Kenapa? Karena menurut keyakinan mereka bahwa Mesias sang juru selamat akan turun kalau tempat yang pernah menyakiti hatinya, Babel, dibantai. Semua step-step langkah-langkah itu mereka lakukan. Padahal itu semuanya adalah mitologi, mitos. Mereka punya mitos, tapi mereka yakin seyakin-yakinnya. Orang Islam punya kebenaran, hak, tapi dia ragu. Maka yang punya kebenaran kalau ragu, dia tidak bisa menang. Orang yang punya mitos tapi yakin, dia bisa menang. Apa yang terjadi sekarang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua yang ditonton, yang disaksikan, itu tidak lebih tidak kurang adalah step langkah Yahudi. Tadi Ustaz sebut Yahudi, kadang-kadang Ustaz sebut Israel. Apa bedanya? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub namanya 2. Pertama Yakub, satu lagi Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan. Maka anak cucu cicit dari Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Anak cucu cicit saya disebut Bani Somad. Cucu cicit keturunannya. Maka cucu cicit keturunan Adam disebut ya Bani Adam. Kalau saya sebut Bani Adam, bapak ibu masuk di dalam. Yang tak mengaku Bani Adam, tak tahulah tak anak siapa dia. Ya Bani Adam, wahai anak Adam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, itu semuanya Bani Adam. Sedangkan lain daripada itu hanya 2 saja. Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah. Bani Israel, anak cucu cicit keturunan Yakub, Israel. Sedangkan Yahudi, cucu cicit keturunan Yahuza. Setiap Yahudi adalah Israel, tapi tidak setiap Bani Israel adalah Yahudi. Kapan mereka mulai terpecah? Mereka terpecah menjadi 2 kerajaan, yang utara Israel, yang selatan Yahudi. Pecah kerajaan setelah Sulaiman alaihi salam. Pecah menjadi 2. Anehnya, ini anehnya mereka. Kerajaan yang pecah, sukunya ikut pecah. Yang atas Israel, utara, yang selatan Yahudi. Lebih aneh lagi, Tuhannya pun pecah jadi 2. Yang satu menyembah Elohim, yang satu menyembah Yahweh. Karena mereka tidak mau sepakat satu Tuhan. Itu bedanya dengan kita. NU Tuhannya Allah, Muhammadiyah Allah, Perti Allah, Persis Allah. Walaupun perang tetap Allah. Mereka enggak. Kalian nyembah apa? Kami nyembah Elohim. Kami tak mau nyembah Elohim. Tuhan kami Yahweh namanya. Maka Tuhan mereka pun menjadi 2. Yang satu Yahweh, yang satu Elohim. Sudah azan Isya.
kita lanjutkan membahas Nasrani setelah azan Isya. Baru selesai satu pembahasan Yahudi. Habis itu baru kita bahas Nasrani. Habis Nasrani baru kita bahas Cina. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.